Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yakni mengenai tata letak. Ibarat memasak menu yang spesial, ada komposisi bahan-bahan, serta cara meramu yang khusus dalam menghasilkan hidangan yang lezat. Demikian juga dengan desain grafis. Ada unsur-unsur yang harus dipahami oleh desainer grafis agar dapat menghasilkan komposisi desain yang estetik, harmonis, komunikatif, dan menyenangkan untuk dinikmati audiens. Agar desain yang kita hasilkan menarik, maka ada beberapa hal yang harus dipelajari, yaitu unsur-unsur tata letak. Semua unsur tersebut tidak harus dimasukkan sekaligus dalam sebuah karya desain, karena ada beberapa desain yang menuntut salah satu atau beberapa dari unsur tersebut harus diprioritaskan. Jadi ada penekanan-penekanan dalam setiap unsur. Berikutnya adalah dasar tata letak. Sebuah karya desain merupakan susunan dari unsur-unsur desain yang terpisah, kemudian ditata dan diletakkan pada suatu ruang, menjadi satu kesatuan utuh yang memiliki makna. Masing-masing unsur memiliki karakter atau pesan yang ingin disampaikan. Misal, sebuah bidang memiliki warna, tekstur, dan juga garis yang bisa tersusun tebal, tipis, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah unsur-unsur tata letak. Yang pertama adalah garis, yang kedua bidang, ketiga ilustrasi, keempat tipografi, kelima warna, 6 gelap terang, 7 tekstur, dan terakhir ruang. Unsur tata letak yang pertama yaitu garis. Apa itu garis? Garis merupakan unsur rupa yang terbuat dari rangkaian titik yang terjalin memanjang menjadi satu. Garis juga dapat diartikan sebagai gabungan titik-titik yang memiliki arah, panjang, dan ketebalan tertentu, serta juga menjadi pembatas suatu bidang atau warna. Selanjutnya ada macam-macam garis. Yang pertama, macam garis berdasarkan orientasi. Yang pertama, garis horizontal memberikan kesan sugesti, ketenangan, atau hal yang tak bergerak. Yang kedua, vertikal memberi kesan stabilitas, kekuatan, atau kemegahan. Yang ketiga, diagonal memberi kesan tidak stabil, sesuatu yang bergerak, atau dinamika. Yang keempat, kurva yang memberikan kesan keanggunan dan juga halus. Macam garis berikutnya adalah berdasarkan gaya atau style. Yang pertama, solid atau garis kokoh, dot atau titik, dash atau strip, dash dot, strip titik, zigzag, dan juga garis bebas. Kombinasi garis yang pertama adalah kombinasi garis vertikal dan horizontal, memberikan kesan formal, kokoh, dan juga tegas. Contoh penggunaan kombinasi garis ini dapat dilihat pada gambar bangunan. Kemudian berikutnya kombinasi garis diagonal, memberikan kesan konflik, perang, dan juga larangan. Contohnya dapat dilihat di rambu lalu lintas larangan parkir. Selanjutnya ada kombinasi garis kurva. Setengah lingkaran memberikan kesan kekokohan, gelombang memberi kesan mengalir, lembut, dan gemulai. Spiral memberi kesan kelahiran atau generasi penerus. Juga dapat menyimpulkan sebagai hipnotis. Kemudian kombinasi pada sudut. Ada 4 jenis kombinasi pada sudut, yakni sudut tajam, sudut patah, sudut tumpul cekung, sudut tumpul cembung. Selanjutnya, kombinasi garis pengulangan. Pengulangan garis akan menimbulkan irama, sehingga kesannya riang, tenang, malas, stabil. Sedangkan zigzag memberi kesan bergairah, semangat, dinamika, atau gerak cepat. Yang terakhir, kombinasi garis pada sudut. Memberikan kesan adanya jarak, kejauhan, fokus, meledak, spontanitas, memusat, keluasan, tanpa batas, dan lain sebagainya. Kedua, yaitu bidang. Bidang merupakan salah satu unsur tata letak berupa objek yang memiliki luas, yakni panjang dan lebar, atau biasa yang dikenal dengan objek dua dimensi. Bentuk berbeda dengan bidang. Bentuk merupakan objek yang memiliki volume, yakni panjang, lebar, dan juga tinggi, atau biasa lebih dikenal sebagai objek tiga dimensi. Perbedaan objek 2 dimensi dan 3 dimensi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Berdasarkan proses pembentukannya, bidang dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah bidang alamiah, yang kedua adalah bidang buatan. Bidang alamiah contohnya bidang lapangan atau taman, bidang sawah, bidang langit, dan juga bidang laut. Macam bidang yang kedua adalah bidang buatan. Bidang buatan sendiri dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah bidang yang sengaja dibuat. Misalnya bidang lukisan, bidang segitiga, bidang lingkaran, dan lain sebagainya. Yang kedua, bidang yang tidak sengaja dibuat. Bidang ini timbul karena pembubuhan warna, cahaya, atau tekstur. Ilustrasi. Ilustrasi berasal dari bahasa Latin illustrate, yang artinya menjelaskan atau menerangkan. Gambar ilustrasi diartikan sebagai gambar yang bersifat sekaligus berfungsi untuk menerangkan suatu peristiwa. Fungsi ilustrasi yang pertama untuk menarik perhatian orang. Misalnya saja, desain kemasan dibuat menarik dengan berbagai warna dan gambar, sehingga diharapkan dapat memunculkan minat seseorang untuk membeli produk tersebut, entah karena penasaran atau tergoda untuk mencoba produk tersebut hanya karena melihat kemasannya. Fungsi yang kedua memudahkan memahami suatu keterangan atau penjelasan sebuah tulisan. Contohnya dapat kita lihat pada kemasan mie instan pada bagian tata cara memasak. Terdapat teks yang menjelaskan langkah-langkah memasak mie instan yang disertai dengan gambar ilustrasi, sehingga konsumen dapat memahaminya dengan lebih jelas. Yang ketiga, sebagai sarana mengungkapkan pengalaman suatu kejadian yang diekspresikan dalam sebuah gambar. Kadangkala ada peristiwa yang tidak bisa diabadikan dengan kamera, misalnya kehidupan manusia purba atau kronologi kecelakaan. Ilustrasi berperan untuk memvisualisasikan peristiwa-peristiwa tersebut, sehingga pembaca dapat dengan mudah membayangkan dan memahaminya. Fungsi selanjutnya, memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Beberapa cerpen, khususnya cerpen untuk anak-anak, biasanya menyertakan gambar ilustrasi, supaya hanya dengan melihat gambar tersebut, pembaca secara sekilas dapat mengetahui gambaran singkat tentang apa isi cerpen tersebut. Fungsi terakhir, yakni sebagai nilai keindahan dalam perwajahan. Perwajahan disebut juga dengan sampul buku atau cover. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, nilai keindahan pada perwajahan intinya untuk menarik minat pembaca dan juga menjelaskan secara singkat tema dari buku tersebut. Ragam gambar ilustrasi. Komik. Asal kata komik adalah komik dari bahasa Inggris yang artinya jenaka atau lucu. Dalam penyajian komik, yaitu menggunakan rangkaian gambar yang mana antara gambar satu dengan yang lain saling melengkapi dan mengandung sebuah cerita, atau yang sering disebut comic strip. Ilustrasi karya sastra. Dengan menggunakan ilustrasi, maka berbagai jenis cerita pendek maupun cerita bergambar akan menjadi menarik. Selain itu, hanya dengan sekali melihat, pembaca dapat mengetahui secara singkat apa isi dari karya sastra tersebut. Cover adalah sampul atau kulit buku pada bagian majalah maupun buku. Gambar pada cover mewakili atau memuat isi buku maupun majalah. Vignette, yakni gambar pengisi halaman kosong pada majalah atau surat kabar yang memiliki fungsi menghias. Corak gambar ilustrasi. Yang pertama adalah realis. Realis memiliki arti bahwa gambar dibuat sesuai dengan keadaan yang nyata atau yang sebenarnya, baik anatomi maupun proporsi yang dibuat sama sesuai dengan objek yang dilukis atau digambar. Karikatur. Karikatur memiliki arti melebih-lebihkan atau merubah bentuk atau deformasi. Gambar pada karikatur menunjukkan objek seseorang dengan karakter yang lucu dan aneh yang mengandung sindiran dan kritikan. Kartun, yaitu gambar yang memiliki fungsi hiburan.
Gambar dekoratif. Gambar dekoratif dapat diwujudkan dengan cara mengubah bentuk yang ada di alam tanpa menghilangkan ciri khasnya. Berikut ini yang biasanya dijadikan objek pada gambar ilustrasi. Yang pertama manusia, kemudian hewan, benda, wajah atau close up, suasana, dan juga motif. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggambar objek ilustrasi. Yang pertama, pada gambar manusia harus memperhatikan proporsi. Proporsi adalah perbandingan bagian per bagian atau bagian dengan keseluruhan. Selain proporsi, perlu memperhatikan juga anatomi, yakni kedudukan susunan tulang dan otot yang menentukan besar kecil, cekung cembung, atau menonjol tidaknya tubuh manusia yang menentukan bentuk keseluruhan tubuh. Dalam menggambar binatang, tidak berbeda jauh dengan menggambar ilustrasi manusia, yaitu harus menguasai proporsi dan anatominya. Untuk menggambar tumbuhan, ada dua jenis cara. Yang pertama adalah dengan secara sederhana, yakni tumbuhan tidak digambarkan secara detail, tetapi hanya berupa kesan bentuk tumbuhan. Kemudian, tumbuhan digambar secara lengkap, yakni tumbuhan digambar dengan detail dan cermat bagian per bagiannya. Sekian untuk materi kali ini, sampai bertemu pada video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.